Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Maksudin Al-Mubarok dari Sistem Informasi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UTS saya, yaitu dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi yang berjudul Evaluasi Sistem Informasi Website Kecamatan Pakuyangan dengan Pendekatan ISO EIC. Langsung saja ke materi pertama. Sini ada latar belakang. Itu latar belakang dari penelitian ini ada Kecamatan Paguyangan memiliki sebuah sistem berbasis website dengan alamat https paguyangan.brebeskap.go.id dan selanjutnya dituliskan sebagai website Kecamatan Paguyangan. Bagian konten dan layanan website Kecamatan Paguyangan dikelola oleh admin Kecamatan Paguyangan. Menurut penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, website ini jarang dikunjungi dan masih kurang dikenal di lingkungan masyarakat Pakuyangan. Untuk itu, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sebab website tersebut jarang dikunjungi dan masih kurang dikenal di lingkungan masyarakat Pakuyangan. Berdasarkan uraian di atas, maka website Kecamatan Paguyangan dianggap perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur kualitas dari aspek kebutuhan pengguna maupun dari aspek teknologi yang digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk pengembangan dan keberlangsungan sistem informasi tersebut ke depannya. Yang selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini akan fokus pada evaluasi sistem informasi Kecamatan Paguyangan dengan menggunakan pendekatan ISO IIC 25010-2011. Yang kedua ada evaluasi. Ini akan mencakup aspek kualitas sistem informasi berdasarkan standar internasional yang meliputi karakteristik seperti fungsionalitas, forma, keandalan, kemudahan pengguna, keamanan, pemeliharaan, dan portabilitas. Yang selanjutnya ada penelitian ini terbatas pada analisis sistem yang ada saat ini dan tidak mencakup perancangan atau pengembangan sistem baru. Next slide. Di sini ada teori dasar yang digunakan, yaitu ISO IIC 252501 2011. ISO IIC adalah standar internasional yang diterbitkan oleh ISO yang berfungsi untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak menurut Indiana 2019. Standar ini merupakan pengembangan dari ISO 9001 dan berfungsi sebagai alat untuk mengukur keunggulan produk perangkat lunak, memenuhi kebutuhan pengguna, serta melakukan evaluasi ISO IIC 25010-2011 berfokus pada penelitian kualitas yang disediakan oleh suatu sistem serta model berkembang untuk memprediksi keandalan sistem dan kualitas tipe menurut tipe 2021. ISO IIC memiliki 8 karakteristik, yaitu pertama ada functional suitability, itu mengevaluasi sejauh mana perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang diharapkan. Yang kedua ada usability, mengukur tingkat kemudahan pengguna perangkat lunak oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada performance efficiency, yaitu menilai kinerja perangkat lunak dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat ada reliability, yaitu mengukur kemampuan perangkat lunak untuk beroperasi secara konsisten dalam kondisi tertentu selama periode waktu yang ditentukan. Yang kelima ada security. Di security ini menilai efektivitas perangkat lunak dan melindungi informasi dan data dari ancaman. Yang keenam ada maintainability, yaitu mengukur seberapa mudah perangkat lunak dapat memodifikasi, termasuk dalam hal perbaikan dan penyesuaian terhadap perubahan. Yang ketujuh ada portability, menilai kemampuan perangkat lunak untuk dipindahkan ke lingkungan atau platform lain tanpa mengalami kesulitan. Yang kedelapan ada compatibility, mengukur seberapa baik perangkat lunak
dapat berinteraksi dengan sistem lain untuk berfungsi dengan baik dalam berbagai lingkungan. Karakteristik ini menyediakan perangkat kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi perangkat lunak secara menyeluruh, membantu pengembangan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan produk mereka. Yang selanjutnya ada metode penelitian dan data dan tool analisis. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan pihak terkait di Kecamatan Paguyangan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang proses berjalan pada website Kecamatan Paguyangan. Yang kedua, ada observasi. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap website resmi Kecamatan Paguyangan yang dapat diakses melalui https paguyangan.brebeskap.go.id. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana informasi terkait proses berjalan disajikan dan diorganisir di dalam situs tersebut, serta mengetahui cara penyampaian informasi untuk masyarakat Kecamatan Paguyangan. Yang selanjutnya ada tools analisis. Analisis data dilakukan menggunakan metode ISO IIC 25010-2011 untuk menilai kualitas sistem. Di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada kesesuaian fungsional. Pada hasil penelitian dan pembahasan ini ditemukan sistem informasi Kecamatan Paguyangan mampu menampilkan data utama yang dibutuhkan masyarakat seperti data demografi dan fasilitas umum. Namun ada beberapa informasi yang penyajiannya belum optimal sehingga membutuhkan perbaikan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dari pembahasannya, ada kesesuaian fungsional merupakan aspek penting karena memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan informasi publik yang relevan dan tepat waktu. Meskipun sistem sudah berfungsi sesuai dengan tujuannya, optimalisasi struktur informasi perlu dilakukan untuk meningkatkan keterbacaan dan aksesibilitas bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada efisiensi kinerja. Dari temuan ini, secara umum sistem memiliki waktu respon yang baik ketika diakses dalam kondisi normal. Namun ketika banyak pengguna mengakses secara bersamaan, sistem mengalami penurunan kinerja seperti waktu akses yang lebih lambat. Dan selanjutnya ada pembahasan di sini, efisiensi kinerja sangat penting agar sistem tetap responsif di semua kondisi. Perlunya peningkatan kapasitas server atau optimasi konten sistem agar kinerja tetap stabil saat terjadi lonjakan akses pengguna. Ini akan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses sistem informasi. Yang selanjutnya ada kompatibilitas. Pada kompatibilitas temuan, sistem dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk smartphone, tablet, dan komputer desktop. Dari pembahasan ini, kompatibilitas dapat berbagai perangkat sangat penting. Pada berbagai perangkat sangat penting untuk memastikan aksesibilitas sistem bagi pengguna dengan berbagai jenis perangkat. Optimalisasi tampilan pada perangkat mobile akan meningkatkan kepuasan pengguna, terutama bagi masyarakat yang mengakses informasi menggunakan smartphone. Yang selanjutnya ada kegunaan. Pada kegunaan, temuannya adalah antarmuka sistem dirancang sederhana sehingga cukup mudah dipahami oleh pengguna, namun beberapa fitur masih kurang intuitif yang dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna yang baru mengakses sistem. Jadi, kalau sistem diakses oleh orang yang awam, itu masih sulit dipahami. Dari pembahasan ini, kegunaan merupakan faktor penting dalam memudahkan pengguna memahami sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus. Jadi, harus menyediakan sistem yang lebih mudah digunakan.
Desain antarmuka yang lebih intuitif dan penempatan navigasi yang jelas akan membantu pengguna dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih cepat. Yang selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan, eh, yaitu keandalan. Temuan pada keandalan ini, sistem informasi profil kecamatan Paguyangan secara umum cukup andal dan stabil. Namun, masih terjadi gangguan teknis pada beberapa kesempatan yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Pada pembahasan keandalan ini, ada aspek kunci untuk menjaga konsistensi layanan. Pemantauan dan pemeliharaan berkala diperlukan untuk meningkatkan gangguan dan meningkatkan stabilitas sistem, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja tanpa hambatan. Yang selanjutnya ada keamanan. Sistem ini telah menerapkan beberapa fitur keamanan seperti enkripsi data dan penggunaan protokol HTTPS. Namun ada ruang untuk peningkatan, terutama pada autentikasi pengguna untuk melindungi data yang lebih baik. Dari pembahasan ini, keamanan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan melindungi informasi publik. Peningkatan sistem autentikasi dan kontrol akses akan membantu mencegah potensi ancaman keamanan dan melindungi data pengguna dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada pemeliharaan. Di pemeliharaan ini, temuan terdapat di sistem ini cukup mudah dipelihara dan diperbarui oleh pengelola. Namun, panduan teknis yang lebih jelas diperlukan bagi pengelola dalam melakukan pembaruan agar informasi selalu akurat dan relevan. Dari pembahasan pemeliharaan ini, yang mudah adalah aspek penting untuk memastikan sistem selalu update, menyediakan panduan teknis akan memudahkan pengelola dan melakukan perubahan atau menyesuaikan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan teknis yang berarti. Yang selanjutnya ada portabilitas. Di portabilitas, temuannya yaitu sistem dapat diakses dari berbagai lokasi dengan koneksi internet yang memadai. Namun, akses masih terpengaruhi oleh kualitas jaringan internet, terutama di daerah dengan jaringan yang kurang stabil. Yang kurang stabil seperti di daerah pedesaan pedalaman yang belum merata. Selanjutnya ada pembahasannya ada portabilitas yang baik, memungkinkan masyarakat untuk mengakses sistem dari mana saja, sehingga meningkatkan aksesibilitas informasi, optimalisasi sistem agar dapat berfungsi baik meski dengan koneksi yang lambat akan sangat membantu di daerah dengan jaringan internet terbatas. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yaitu materi terakhir. Kesimpulan sistem informasi Kecamatan Paguyangan telah memenuhi beberapa aspek standar kualitas ISO IIC 25010 2011 yang mencakup fungsionalitas, keterbacaan, dan kemampuan digunakan. Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu ditangani, seperti kecepatan akses pada saat banyak pengguna mengakses dan pengamanan data yang masih perlu diperkuat untuk menjaga privasi informasi. Selanjutnya ada saran. Saran ini peningkatan server. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas server untuk mengatasi kendala kecepatan akses ketika banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Yang kedua ada perbaikan keamanan. Perlu ditambahkan sistem autentikasi yang lebih kuat, seperti autentikasi dua faktor, guna melindungi data sensitif agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada pengembangan antarmuka. Sebaiknya antarmuka disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai usia dengan memperhatikan prinsip desain yang inklusif dan ramah pengguna. Yang keempat ada pemeliharaan berkala. Disarankan untuk melakukan pemeliharaan rutin pada sistem seperti pemantauan kinerja dan pembaruan informasi guna memastikan masyarakat tetap stabil, relevan, dan berfungsi dengan baik, memastikan sistem tetap stabil, relevan, dan berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Dari hasil semua evaluasi yang saya lakukan, menurut saya perlu ada tambahan dalam sistem informasi ini, yaitu sistem
jadwal layanan publik yang belum ada di sini. Ini sekedar tambahan, mungkin nanti ke depannya bisa dibuat pengambilan antri pada sistem informasi Kecamatan Pakuyangan untuk lakukan pelayanan. Jadi masyarakat tidak perlu berebut antri di kecamatan, hanya melalui website saja untuk mendapat antrian dan di situ ada jam pelayanan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kegagalan adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksudin Al-Mubarak, izin undur diri. Selamat malam.